Kembali lagi bersama saya Antonius Arif di acara Good Golden Morning Motivation. Oke, tadi kita sudah mulai bicara mengenai yang pertama tadi adalah lingkungan. Di lingkungan siapa kita bekerja, lingkungan siapa kita ke dalam kehidupan kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Yang kedua adalah perilaku. Yang ketiga adalah skill, capability. Nah, yang masuk berikutnya adalah belief atau pikiran. Nah, kita mungkin bisa melihat kalau orang-orang sukses itu kita harus mengecek apa beliefnya dia, apa kepercayaan dia terhadap sesuatu yang dia lakukan. Ketika beliefnya dia meyakini dia bisa melakukan, maka dia bisa berhasil. Maka kita harus pelajari, pahami apa yang dia yakini dalam kehidupannya, apa yang melandasi pemikirannya yang membuat dia bisa sukses. Apa yang, kalau saya misalkan kita bicara mengenai kayak Donald Trump, saya percaya sekali kalau Donald Trump ditanya apa yang diyakini terhadap diri dia dengan bisnis real estate gitu ya, dia selalu menganggap bahwa dirinya adalah orang hebat. Walaupun saya pernah baca dalam satu biografinya dia mengatakan ketika dia bangkrut dalam kondisi yang sangat minus, bahkan dia katanya dia melihat waktu ketika dia jalan sama istrinya, dia mengatakan dia menunjuk seorang pengemis, dia mengatakan pengemis itu jauh lebih kaya daripada saya. Karena pengemis itu nggak punya hutang, saya lebih punya hutang, kata ratusan juta US dollar waktu itu. Dan dia menunjukkan bahwa mindset dia seperti mindset ketika dia gagal maupun mindset dia berhasil, mindsetnya tetap sama. Dia mengatakan bahwa saya adalah orang sukses dan saya pasti sukses. Dan itu yang membuat dia jadi sukses. Dan itu juga salah satu yang kita harus tanya kepada orang, apa yang dia yakini terhadap diri dia yang membuat dia sukses. Yang berikutnya adalah nilai-nilai. Nilai-nilai diri, karakter-karakter apa yang dia punyai. Nah, nilai-nilai itu yang akan mengarahkan dirinya mau kemana. Ketika nilai-nilainya dia mau mengarahkan bahwa nilai kesuksesan adalah segala-galanya, kesuksesan adalah penting, gitu ya, maka dia akan mengarahkan dirinya menuju kesuksesan itu. Dia kesuksesan apa yang dia mau pilih, atau kesuksesan berkeluarga, kesuksesan mengenai bisnis, atau kesuksesan apa yang kita nggak tahu. Itu mengenai nilai-nilai. Dimasuk ke level yang berikutnya adalah mengenai identity atau identitas kita. Saya paling senang berbicara mengenai identitas. Identitas itu pertanyaan sangat simpel kalau ditanya. Siapa sih seorang Anda? Anda tuh siapa? Banyak orang yang tidak tahu kalau siapa Anda. Saya adalah siapa ya gitu ya. Saya ingat banget ada seorang salesman gitu ketika saya tanya, siapa kamu? Saya adalah seorang salesman dari PT ini dan ini. Maka saya bilang nggak aneh kalau Anda nggak bisa jadi sukses. Karena kenapa? Identitasnya hanya menunjukkan dirinya sendiri dan segitu aja, sebatas karir. Tapi berbeda ketika saya pernah bertanya kepada orang yang sangat jago, gitu, siapa Anda? Dia mungkin akan mengatakan saya adalah super salesman. Saya adalah salesman yang sangat hebat. Ya, semua penjualan dan kepada saya bisa closing dengan luar biasa. Identitas itu yang akan membuat diri kita menjadi luar biasa. Kalau ibu identitasnya siapa bu? Kalau ditanya siapa seorang ibu? Wah, top notch SCC analysis. Oh, apa itu SCC? Coba mungkin subconscious communication, komunikasi unsaid messages. Setiap orang mempunyai pesan-pesan yang tersamar, yang tidak disampaikan, dan berapa orang yang bisa mendikung. Nah, kenapa? Ada orang yang micro expressionnya takut, tapi orang ini nggak lihat kalau dia takut. Bisa senyum-senyum gitu ya? Tapi dia sebenarnya takut karena ada otot-otot di sini yang tertentu ya? Ya, tertentu yang mengkomunikasi, itulah yang namanya analisis yang khas itu. Jadi kalau istilah top notch itu berarti adalah yang paling tertinggi. Ya kalau mama katanya naik gunung gitu ya? Orang yang naik gunung, paku yang terakhir yang terpaling tinggi di atasnya itu langit. Wah, langit ya? Langit sebut top notch ya? Waduh, Ibu Tati ngomongnya sudah di atas gunung dan di atas tebing nih, kelihatan tinggi sekali ya, luar biasa ya. Ya, jadi balik lagi, jadi identitas kita itu yang akan mempengaruhi kita menuju ke sukses mana. Nah, yang paling terakhir adalah spiritual. Spiritual di sini adalah maksudnya adalah visi misi. Apa visi misi hidup kita? Kita bekerja untuk siapa lagi? Ya seperti yang saya lalu katakan bahwa kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri. Ya kayak Steve Jobs bekerja pun dia membuat Apple bukan untuk kekayaan dia sendiri, tapi Steve Jobs kekayaan itu juga untuk berbagi kepada orang lain, betul ya?
Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat balik lagi dari bawah, jadi pertama kalau kita mau belajar dengan orang, kita mau cari orang dengan sukses, kita cari dulu apa lingkungan apa. Yang kedua adalah perilakunya. Yang ketiga adalah capability atau skillnya. Yang berikutnya adalah keyakinannya apa, nilai-nilainya apa, identitasnya apa, dan yang paling terakhir adalah dia bekerja untuk siapa lagi. Dan itu yang membuat mereka menjadi sukses. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya adalah, saya sangat menyarankan pada teman-teman audiens dan para sahabat-sahabat di TV Excellence, saya cuma menyarankan adalah coba cari teman-teman yang paling terbaik dalam kehidupan Anda. Cari 5 orang yang terbaik. Karena, atau kalau perlu, Anda mencari 1 orang mentor saja. Anda dengari dia. Nah, ini yang paling problem nih. Ketika kita ada orang minta jadi mentor, ketika dia mau diajarin, kebanyakan orang nggak mau diajarin. Ngerasa dirinya pintar, ya betul kan? Nah, ini yang paling penting. Kalau ketika kita belajar, walaupun latar belakang pendidikannya apapun, bahkan saya pernah baca dalam satu cerita di Indonesia, dulu ada satu office boy di Indonesia yang kemudian dia menjadi vice president Citibank. Citibank ya, betul ya. Saya cuma lupa namanya siapa. Pak Arifin ya. Dan dia berhasil menjadi vice president Citibank dengan luar biasa, padahal bahkan waktu 19 tahun ya kalau nggak salah, dari office boy menjadi vice president Citibank ya. Itu pun nggak bisa jadi presiden karena presidennya itu adalah orang luar negeri, foreign ya, dia orang Amerika. Jadi oleh sebab itu saya bilang, belajarlah dengan siapapun orang yang bisa membawa kita naik ke atas ya, dengan mentor-mentor yang luar biasa yang akan membawa kita ke naik ke atas. Cuma tinggal pertanyaannya, mau nggak kita belajar, mau nggak kita dididik? Nah, bersedia, mengizinkan nggak diri kita untuk dididik? Itu yang paling penting yang kita bisa lakukan, betul ya? Betul. Nah, jadi sekarang saya mau sebelum kita closing, saya cuma mau mengajak pada Anda renungkan sejenak, bahwa pada saat pulang nanti tolong dipikirkan 5 orang tadi. Siapa yang Anda mau temani? Ganti temannya, cari yang income-nya lebih besar, pendidikan lebih pintar, knowledge lebih tinggi. 1, yang kedua, ya, cari orang yang bisa mendidik Anda, mementor Anda. Mungkin kadang-kadang mentornya keras, mungkin kadang-kadang mentornya galak, tetapi dia yang akan membawa Anda naik ke atas. Kalau nggak salah kayak Insinyur Ciputra juga sering menjadi mentor ya, untuk properti dan sebagainya kalau nggak salah ya. Nah, dan Anda mungkin bisa cari siapa orangnya itu. Ya, oleh sebab itu saya mengajak kepada Anda, angkat tangan kanan Anda dan taruh di dada Anda. Ikuti kata-kata saya, ya. Saya kagum dan memodel orang-orang sukses dan hebat. Saya kagum dan memodel orang-orang sukses. Ulangi lagi, saya kagum dan memodel orang-orang sukses dan hebat. Saya kagum dan memodel orang sukses. Sekali lagi, saya kagum dan memodel orang sukses dan hebat. Saya kagum memodel. Dan tunjuk muka Anda dan kata Anda, itu adalah saya. Oke, terima kasih atau pada para seluruh sahabat Excellent atas perjumpaan kita hari ini bersama dengan saya Antonius Arif, dan kita nanti berjumpa lagi di acara dengan episode berikutnya, di acara Good Golden Morning Motivation, dan sukses buat Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.